kabarnya? Pada sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai piutang wesel ya. Beberapa istilah di dalam piutang wesel, yaitu ada wesel, diskonto, bunga. Nah, sebelumnya siapa nih yang udah tahu tiga istilah ini? Silahkan kalau mau yang berpendapat, nanti saya akan berikan poin. Saya Bu. Ya silakan Mbak Arah. Terkait dengan wesel, yaitu janji tertulis yang berkaitan dengan uang dari satu pihak yang diberikan kepada pihak lain. Betul sekali ya, karena wesel ini merupakan suatu wajib di dalam piutang wesel yang mana itu merupakan janji tertulis dalam kedua pihak yang bertransaksi tersebut. Nah, selanjutnya ada diskonto nih. Siapa yang mau berpendapat nih? Silakan. Saya Bu. Ya baik, Mbak Farika silakan. Diskonto itu bunga yang dikurangi dari nilai jatuh tempo wesel tadi. Iya, karena diskonto ini merupakan bunga yang dikurangi atau bisa disebut sebagai kayak diskon ya anak-anak. Nah, selanjutnya bunga. Siapa yang mau berkomentar nih? Saya. Ya, silakan Mbak Aswa. Untuk bunga yaitu tambahan uang untuk jasa atau jumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Ya, betul sekali. Karena bunga ini sebagai balas jasa atas sejumlah modal yang telah diberikan kepada si orang yang mau meminjamkan sebagian aset tersebut. Nah, selanjutnya ada pengertian piutang wesel. Apa sih pengertian piutang wesel itu? Nah, jadi piutang wesel itu yaitu janji tertulis untuk menerima sejumlah uang tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa depan atau atas permintaan peminjamnya. Jadi wesel ini dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Selanjutnya ada perbedaan antara piutang wesel atau wesel tagih dan utang wesel atau wesel bayar. Nah, di sini berdasarkan pengertian ya, yaitu piutang wesel atau yang bisa dikatakan sebagai wesel tagih yaitu sebuah pernyataan tertulis yang mana isinya itu menyebutkan utang suatu perusahaan yang masih belum terbayar oleh pihak lain atau perusahaan lain. Nah, di sini piutang wesel ini merupakan suatu aset yang dipinjamkan oleh perusahaan A kepada perusahaan B. Kemudian sedangkan utang wesel atau wesel bayar yaitu bentuk dari surat utang yang dibuat atau diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau entitas dengan tujuan agar wesel ini dapat digunakan untuk membayar sebuah utang usaha yang sudah atau telah jatuh tempo. Nah, di sini perbedaannya intinya yaitu kalau piutang wesel itu terdapat surat tertulis perjanjian yang sudah ditulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, sedangkan utang wesel atau wesel bayar di sini sama-sama ada surat, cuman yaitu menggunakan surat utang. Jadi berbeda ya. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi karakteristiknya piutang wesel atau wesel tagih. Nah, yang pertama dibuat dari sudut pandang pemberi pinjaman. Di sini dibuat dari pihak si pemberi pinjaman atau pihak yang nantinya menerima pembayaran dari peminjam. Nah, jadi di sini contohnya yaitu perusahaan A meminjamkan sebagian asetnya kepada perusahaan B. Kemudian yang kedua yaitu wesel tagih termasuk aktiva. Mengapa? Karena kekayaan bagi sebuah perusahaan oleh karena itu tergolong sebagai aktiva. Karena perusahaan A ini memindahkan sementara kekuasaan asetnya kepada perusahaan B. Nah, maka dari itu masuknya ke dalam aktiva. Kemudian yang ketiga yaitu wesel tagih bertambah di sisi debit. Mengapa? Pemberi pinjaman dapat mendapat tambahan debit seperti pendapatan atau kas. Jadi perusahaan B nantinya kalau sudah
melakukan transaksi piutang wesel, nantinya akan bertambah di sisi pendapatan atau kas di sebuah perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu utang wesel atau bisa kita sebut sebagai wesel bayar. Yang pertama yaitu dibuat dari sudut pandang peminjam. Nah, di sini berdasarkan dari sudut pandang peminjam atau pihak yang harus melakukan pembayaran. Jadi di sini sebagai perusahaan B ya. Kemudian yang kedua yaitu bertambah di sisi kredit. Mengapa? Karena jumlah wesel jenis bayar ini akan bertambah di sisi kredit. Jadi di persamaan akuntansi dulu kan ada ya aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktiva itu kan sama dengan aset, sedangkan pasiva itu kan sama dengan utang plus modal. Nah, di sini judulnya aja udah utang. Utang kan berarti masuk di pasiva. Kemudian yang ketiga yaitu wesel bayar termasuk pasiva. Nah, itu sama seperti tadi ya, persamaan dasar akuntansi itu kan masuknya ke dalam pasiva. Kemudian di sini ada pihak-pihak yang terlibat di dalam piutang wesel atau wesel tagih. Nah, yang pertama yaitu penerbit. Penerbit di sini yaitu sebagai seseorang yang berhak mengeluarkan surat ini. Surat ini yaitu surat perjanjian wesel antara perusahaan A dengan perusahaan B. Kemudian yang kedua yaitu tersangkut, yaitu seseorang yang diberi suatu perintah tanpa syarat untuk membayar piutang wesel tersebut. Kemudian yang ketiga ada akseptan. Apa itu akseptan? Yaitu pihak tersangkut yang mana telah menyetujui untuk dapat melakukan pembayaran surat wesel tersebut atau surat perjanjian piutang wesel tersebut pada hari bayar dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu ada pemegang pertama, yaitu sebagai seseorang yang pertama kali melakukan penerimaan dari tangan penerbitnya. Jadi seseorang yang menerima piutang wesel tersebut dari si perusahaan A sebagai orang yang mau meminjamkan asetnya. Kemudian yaitu sebagai pengganti. Apa itu pengganti? Yaitu seseorang yang melakukan penerimaan peralihan terhadap surat perjanjian wesel dari pemegang sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada endosan. Apa itu endosan? Yaitu seseorang yang dapat melakukan peralihan sebuah surat perjanjian wesel tersebut kepada pemegang berikutnya. Jadi semisal perusahaan B sudah selesai nih jatuh temponya piutang wesel tersebut. Nah, perusahaan C ingin melakukan transaksi piutang wesel kepada perusahaan A. Nah, maka perusahaan A itu melalui endosan yang mengatur peralihan sebuah surat perjanjian wesel tersebut. Kemudian yang terakhir ada avalis. Apa itu avalis? Yaitu seseorang yang sebagai penjamin, yang mana nantinya jika si perusahaan B sebagai orang yang meminjam perusahaan A sebagian aset di perusahaan A itu dapat menjual apa yang sudah menjadi jaminan perusahaan B tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang wesel atau wesel tagih. Ini ada dua ya, yaitu wesel tak berbunga dan wesel berbunga. Nah, di sini ada yang tahu nggak perbedaan dari wesel tak berbunga dengan wesel berbunga? Silakan yang mau berpendapat. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Anis. Wesel tak berbunga itu tuh kayak dalam sebuah transaksi tidak ada bunganya, tapi cuma ada diskontonya. Ya, betul sekali ya. Wesel tak berbunga itu hanya ada diskontonya saja, karena di situ tanpa adanya tertulis berapa persen bunga yang ada di piutang wesel tersebut. Nah, selanjutnya ada wesel berbunga. Tadi siapa yang Bu? Ya, silakan. Wesel berbunga itu adanya bunga di transaksi piutang tersebut. Iya, betul sekali ya jawabannya Mbak Evina itu. Wesel berbunga itu merupakan wesel perjanjian itu terdapat sebuah berapa persen bunga
kedua belah pihak tersebut. Oke, selanjutnya yaitu menentukan jatuh tempo dan perhitungan piutang wesel. Nah, di sini ada sebuah contoh soal yang mana yang pertama yaitu tanpa bunga. Nah, di sini soalnya yaitu misalnya wesel dengan nominal 300.000 dengan jangka waktu 2 bulan tertanggal 1 Maret 2015 didiskontokan pada tanggal 26 Maret dengan diskonto 10%. Nah, hitunglah jatuh tempo dan piutang wesel yang harus dibayar. Nah, di sini langkah yang pertama kita lakukan untuk menjawab soal ini yaitu kita menentukan terlebih dahulu periode diskontonya. Nah, yang pertama yaitu 26 Maret, di mana 26 Maret itu tanggal didiskontokan di soal tersebut. Nah, jadi di bulan Maret itu kan ada 31 hari ya. Jadi kita tinggal kurangi aja 31 dikurangi 26. Ini Maret. Nah itu sama dengan 5 hari. April 1 bulan ada 30 hari. Kita tulis April 30 hari. 1 Mei. Nah, 1 Mei ini merupakan tanggal jatuh tempo. Kenapa? Karena di sini tertanggal 1 Maret. Tertanggal 1 Maret 2015 dengan jangka waktu 2 bulan. Dah 2 bulan kalau dihitung dari 1 Maret kan jadinya 1 Mei kan. Nah, jadinya kita hitung 1 hari di situ 1 Mei sama dengan 1 hari. Nah, kita jumlah aja sama dengan 36 hari. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung jatuh tempo. Jatuh temponya itu kan selama 2 bulan. Berarti kita hitung bulan Maret 30 hari. Kenapa kok 30 hari? Kan Maret ada 31 hari Bu, gitu kan? Nah, jadi bulan Maret kita tulis 30 hari karena di soal sudah tertanggal 1 Maret. Jadi otomatis ngitungnya hari besoknya. Jadi ngitungnya mulai tanggal 2 Maret ya. Berarti bulan April sama dengan 30 hari. Total jadi 60 hari. Nah, selanjutnya kita hitung yaitu piutang weselnya. Kita hitung piutang wesel terlebih dahulu, yaitu April 1 bulan ada 30 hari. Kita tulis April 30 hari. 1 Mei. Nah, 1 Mei ini merupakan tanggal jatuh tempo. Kenapa? Karena di sini tertanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret 2015 dengan jangka waktu 2 bulan. Dah 2 bulan kalau dihitung dari 1 Maret kan jadinya 1 Mei kan. Nah, jadinya kita hitung 1 hari di situ 1 Mei sama dengan 1 hari. Nah, kita jumlah aja sama dengan 36 hari. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung jatuh tempo. Jatuh temponya itu kan selama 2 bulan. Berarti kita hitung bulan Maret 30 hari. Kenapa kok 30 hari? Kan Maret ada 31 hari Bu, gitu kan? Nah, jadi bulan Maret kita tulis 30 hari karena di soal sudah tertanggal 1 Maret. Jadi otomatis ngitungnya hari besoknya. Jadi ngitungnya mulai tanggal 2 Maret ya. Berarti bulan April sama dengan 30 hari. Total jadi 60 hari. Nah, selanjutnya kita hitung yaitu piutang weselnya. Kita hitung piutang wesel terlebih dahulu, yaitu nilai jatuh temponya sebesar 300.000 didapat dari soal, yaitu wesel dengan nominal 300.000. Kemudian diskonto. Diskontonya cara menghitungnya bagaimana? Yaitu kita tinggal tulis aja 300.000 nominalnya itu dikali 10% dari soal dengan diskonto 10%. Kemudian dikali 36 per 360. 36 hari itu dari ini ya, dari perhitungan diskonto yang sudah kita hitung tadi. 360 dari mana? Dari 1 tahun
kemudian hasil sama dengan 3.000. Nah, kita kurangin. Kenapa kok dikurangin, nggak ditambah? Karena di sini diskonto sama halnya seperti diskon. Jadi makanya kok dikurangin. 297.000. Selanjutnya jumlahnya bagaimana? Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 297.000 dan biaya bunga di debit sebesar 3.000 dan piutang wesel di kredit sebesar 300.000. Nah, selanjutnya ada contoh yang menggunakan bunga. Soalnya masih sama, cuman di dalam soal tersebut terdapat bunga sebesar 12%. Sebesar 12% ya selama 1 tahun. Nah, cara menghitungnya periode diskontonya masih sama seperti halnya ini karena soalnya sama. Kemudian menghitung jatuh tempo masih sama ya, 60 hari. Selanjutnya yang menjadi perbedaannya di sini yaitu perhitungan dalam piutang wesel tersebut. Uang yang harus diterima itu berapa? Nah, kita hitung ya. Jadi di sini nilai jatuh tempo weselnya akan sebesar 300.000. Kita menghitung bunganya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 300.000 dikali 12% dikali 2/12. Kenapa kok bisa 2/12? Karena di soalnya jangka waktunya dalam 2 bulan. Dan 12 itu jumlah bulan selama 1 tahun. Nah, hasilnya yaitu 6.000. Nah, kalau yang ini ditambah. Kenapa kok bisa ditambah? Karena bunga ini menambahkan nilai dari piutang wesel yang ada. Jadi jumlahnya yaitu 306.000. Selanjutnya kita baru menghitung diskonto. Nah, diskontonya menghitungnya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, cuma yang berbeda itu adalah nominalnya. Karena di sini nominalnya adalah 306, sudah kita hitung dengan bersama bunga yang ada. 306.000 dikali 10% dikali 36/360. Nah, jadi hasilnya yaitu sebesar 3.060. Nah, dikurangin jadi sama dengan 302.940. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 302.940, piutang wesel di kredit sebesar 300.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 2.940. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang mau bertanya atau yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Bu, tanya. Oh iya, baik. Silakan, apa yang menjadi keuntungan dari wesel tersebut, Bu? Keuntungan dari wesel. Nah, jadi keuntungan dari piutang wesel tersebut yaitu apabila peminjam tidak melaksanakan kewajiban, maka jaminan yang diserahkan si perusahaan tadi itu bisa dijual atau bisa dihak milik oleh perusahaan A. Maka dari itu kenapa kok piutang wesel itu sangat penting? Piutang wesel itu sangat digunakan dalam perusahaan besar. Nah, jadi bisa buatkan kalau piutang wesel itu kan wajib banget di dalam surat perjanjiannya menyerahkan atau menyerahkan sebagai jaminan untuk menunggu jatuh tempo bayar sampai dia tuh melunasi piutangnya tersebut. Jadi begitu ya Mbak Tina. Bagaimana? Ya. Selanjutnya ada yang mau kayak Bu. Oh iya, silakan Mbak Anis. Perbedaan piutang sama piutang wesel itu gimana ya, Bu? Piutang dagang dimaksud ya. Oke, baik. Piutang dagang dan piutang wesel itu perbedaannya ada di mana nih? Jadi perbedaannya kalau piutang dagang itu tuh tidak memerlukan surat perjanjian. Sedangkan piutang wesel itu wajib menggunakan surat perjanjian di dalam transaksi
transaksi tersebut atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak ya. Itu bisa diterima? Oke, yang lain ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu piutang wesel adalah sebuah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen surat perjanjian wesel tersebut untuk melakukan sebuah transaksi piutang wesel. Nah, contohnya yaitu semisal kalian membeli sebuah mobil di sebuah dealer mobil yang mana kalian itu belum membayar. Nah, di situ terdapat surat perjanjian piutang wesel. Nah, di sini kalian sebagai pembeli dinamakan sebagai utang wesel atau orang yang mempunyai utang di dealer tersebut, sedangkan si dealer atau si yang mempunyai mobil tersebut disebut sebagai wesel tagih atau nantinya orang yang menagih kepada kalian yang utang. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya kalian. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.